Untuk orang sekarang, ya top simbol yang canggih. Oke, karena sesuai zaman. Sesuai zaman. Tapi, sekali lagi, ketika kita bicara tentang, segala sesuatu itu memorinya sudah ada di semesta, simbol yang sudah lama dipakai akan lebih efektif karena trigger itu tuh sudah dipakai dari turun-temurun. Yang pernah saya bahas, jejak tanah 3 kali sudah dipakai sampai 10 generasi. Kalau kita pakai cara yang sama, lebih mudah untuk dikenali semesta, untuk mengaktifasinya. Nah, jadi secara teknis orang bisa nerima itu adalah simbol modern, ya. Tapi kalau secara DNA kita yang mistik dan sebagainya, animisme, dinamisme, itu lebih efektif. Makanya saran saya adalah untuk orang-orang yang sudah generasi old kayak saya, ya belajar AI. Ya setidaknya tahulah AI itu apa gitu loh. Jadi nggak harus sampai tahu-tahu banget, biar kita bisa update kekinian. Tapi anak-anak yang sekarang, Gen Z, Anda berarti maksudnya Gen Z ya? Berarti Anda adalah generasi yang dipermasalahkan itu ya? Kan Gen Z kan selalu jadi bahan olah-olah terus ya? Padahal nggak semua Gen Z kayak gitu ya. Nah, anak-anak Gen Z harus mau belajar model yang kuno-kuno. All generation must learn from the now, and the new generation must learn from the past. Itu jembatannya supaya nanti bisa terjadi linknya, Mas. Nah sekarang kalau circle crop itu mungkin kalau kita lihat kan kayak simbol-simbol geometrikal ya, Mas. Nah jangan salah, geometrikal itu frekuensi. Atensi, koneksi, intensi itu kan berlaku untuk niat baik ataupun niat jahat. Nah, yang menarik adalah ketika kita dizalimi orang, lalu kita akhirnya tersinggung, lalu sedikit ada perasaan ingin mendoakan orang itu buruk, itu juga nggak disalahkan loh, Mas. Bahkan disebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi kan. Apapun doanya kan. Nah, berarti kan di situ nggak ada penghakiman bahwa kita mau mendoakan orang buruk atau tidak. Artinya, Mas, semesta itu senetral itu. Kalau dibilang penghakimannya, ya kalau Anda yang percaya penghakimannya nanti di dimensi setelah ini. Kalau Anda mempercayai ada mizan, timbangan lah. Tapi di sini permainannya, gamenya adalah, ya itu mau digunakan untuk apa? Jadi makanya, Mas, itulah sebabnya kadang menjelaskan kenapa orang yang sakti dan sebagainya kadang malah menyepi. Karena saking mudahnya memanifestasi, Mas. Bayangin kalau Mas Habib, karena Anda adalah Habib yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Saking hebatnya kesadaran Anda. Lalu bayangin Anda kerja kantoran, tersinggung sama bos, besoknya kecelakaan bosnya. Anda tersinggung sama atasan, besoknya keselak sendok. Kan Anda jadi orang yang berbahaya, Mas. Makanya orang kayak gitu, kadang kalau belum bisa ngendaliin, mending bertapa aja di gunung, biar nggak berhubungan dengan orang. Itu seperti koin yang muter terus, nggak pernah berhenti, Mas. Sehingga kita tidak pernah tahu sebetulnya dia koin atau angka. Nah, kalau Anda ingin mengintip zatnya zatnya Tuhan, kan sering ngebingungin. Allah itu tampak atau tidak tampak, lahir atau batin, di sini atau di sana. Anda masih kejebak. Kalau ini ingin memahaminya superposisi. Jadi kalau Anda nanya, Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Anda masih kejebak itu. Ya bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tapi dia sumber keduanya. Ya sama kayak tadi. Koin tadi nanti akan menampilkan gambar atau itu. Tapi ketika berputar, kita nggak bisa mengatakan itu apa. Jadi itu yang selalu muter terus, Mas. Makanya, karena superposisi muter, ya muter ini sebagai kodrat, makanya di alam semesta, kabeh-kabeh muter, Mas. Tarian Whirling Dervish yang tarian sufi muter, galaksi muter, di Ka'bah muter. Semua muter gitu, Mas. Sampai kita pusing nggak punya duit, muter juga gitu. Salahnya. Nah, itu kan artinya ya superposisi adalah sebuah pemahaman di mana kita tuh akhirnya mengerti aslinya nggak ada yang sepenuhnya benar, nggak ada yang sepenuhnya salah. Tapi yang menarik adalah kalau dari double slit eksperimen itu, bayangkan ada koin yang berputar, terus berputar, kalau kita tidak melihatnya. Tapi ketika kita melihat dan kita meniatkan ingin melihat angka, tiba-tiba koinnya berhenti dan menunjukkan angka. Nangkap nggak maksud saya? Itu yang menyebabkan muncul sebuah istilah namanya kalau dalam fisika kuantum, observer effect.
semesta berhenti dalam posisi superposisi ketika ada kesadaran yang mengamatinya. Jadi ibaratnya ini ada orang nih, miskin kaya, muter terus seperti koin. Nah kalau dia itu sadar tidak sadar, kayak aku miskin nih, melarat itu koinnya berhenti di situ, Mas. Oke. Nah sekarang ketika orang itu posisinya sekarang situasi koin berhenti, kan tadi kayak koin nih, koin ini sisi yang ini kaya, koin sebaliknya miskin, kaya miskin. Ini anggap gini ya. Berarti kalau orang miskin koinnya berhenti di sini kan? Berarti gimana biar kebalik? Koinnya diputar lagi. Putar terus. Nah biar muter gimana? Dikembalikan posisinya ke superposisi. Oke. Yang maha superposisi itu siapa? Tuhan. Dibalikin lagi ke sana, Tuhan. Biar situasi ini kembali menjadi kemungkinan. Muter sambil kita memperbaiki cara kita memandang realitas. Lalu kalau udah bener, lihat lagi koinnya. Kok miskin mana? Berarti orang bener. Balikin lagi ke atas. Itulah tujuannya kenapa kita ritual dan sebagainya. Supaya kondisi yang statis ini dibalikin lagi ke superposisi. Jadi akhirnya Mas kita bisa lihat agama, sains nyampur. Tapi kalau waktu Nabi Muhammad datang ke Arab lalu diajarin superposisi, orang Arab stres. Apa ini? Nggak ngerti mereka. Makanya agama adalah sebenarnya hal yang sangat kompleks. Ya. Tapi karena keadaan masyarakat saat itu hanya sebatas itu, ya diajarkannya segitu aja. Einstein kalau lahir di zaman jahiliyah pusing sendiri, Mas. Dianggap orang gila, Majnun. Anta Majnun ya Einstein. Nangkep Mas. Jadi ketika kita itu, makanya sebenarnya kalau kita sadar betul ini, maka superposisi itu artinya apa, Mas? Uncertainty. Ketidakpastian. Sekarang saya nanya, kesalahpahaman kebanyakan orang, suka yang pasti apa yang tidak pasti? Pasti. Suka yang pasti kan? Padahal akarnya itu sebenarnya kalau kita ingin mengubah nasib itu harus menyukai ketidakpastian itu sendiri. Makanya semakin dekat kita dengan ketidakpastian, peluang rezekinya lebih besar. Makanya kenapa? Dari sekian pintu rezeki, Rasulullah sendiri bilang bahwa 9 pintu atau sekian itu dari dagang. Nah sekarang dagang pasti enggak? Enggak. Tapi dia uncertain. Nggak tahu kita bulan depan ada pemasukan atau tidak. Koinnya muter terus. Makanya di situ akhirnya saya melihat bahwa semakin sesuatu tidak pasti, berarti sebenarnya menandakan bahwa nasib saya belum ditentukan di situ. Berarti saya punya free will. Ini sihir bukan ini? Aku nggak ngerti nih yang di TikTok bisa ngikutin atau tidak omongan. Kalau tadi kan sempat kita ngobrol tentang simbol. Simbol itu kan ada yang simbol kuno dan simbol yang canggih gitu ya. Ya. Itu tuh lebih top yang mana? Untuk orang sekarang, ya top simbol yang canggih. Oke, karena sesuai zaman. Sesuai zaman. Tapi sekali lagi, ketika kita bicara tentang segala sesuatu itu memorinya sudah ada di semesta, simbol yang sudah lama dipakai akan lebih efektif karena trigger itu sudah dipakai dari turun-temurun. Yang pernah saya bahas, jejak tanah 3 kali sudah dipakai sampai 10 generasi. Kalau kita pakai cara yang sama, lebih mudah untuk dikenali semesta, untuk mengaktifasinya. Nah, jadi secara teknis orang bisa nerima itu adalah simbol modern, ya. Tapi kalau secara DNA kita yang mistik dan sebagainya, animisme, dinamisme, itu lebih efektif. Makanya saran saya adalah untuk orang-orang yang sudah generasi old kayak saya, ya belajar AI. Ya setidaknya tahulah AI itu apa gitu loh. Jadi nggak harus sampai tahu banget, biar kita bisa update kekinian. Tapi anak-anak yang sekarang Gen Z, Anda berarti maksudnya Gen Z ya? Berarti Anda adalah generasi yang dipermasalahkan itu ya? Kan Gen Z kan selalu jadi bahan olah-olah terus ya? Padahal nggak semua Gen Z kayak gitu ya. Nah, anak-anak Gen Z harus mau belajar model yang kuno-kuno. All generation must learn from the now. And the new generation must learn from the past. Itu jembatannya supaya nanti bisa terjadi linknya, Mas. Nah sekarang,
Kalau circle crop itu mungkin kalau kita lihat kan kayak simbol-simbol geometrikal ya Mas. Nah, jangan salah, geometrikal itu frekuensi. Kalau ingin tahu, silakan Anda cari di YouTube. Itu semantic experiment. Ya. Bahasan kali ini terlalu berat nggak, Mas? Nggak apa-apa, yang namanya belajar kan. Semantic experiment. Yang menarik di situ, ketika diberikan frekuensi tertentu, entah kepada air, entah kepada benda-benda lain, pasir, serbuk, setiap frekuensi berubah, dia akan membentuk geometri tertentu. Yang kalau itu dibikin statis, ya kayak simbol. Simbolnya nanti bisa kayak heksagon. Karena Anda akan menemukan itu di bangunan-bangunan kuno. Nah, artinya, kenapa sih kok walaupun kita tidak memahami itu, tapi kita lihat simbol yang konon dibikin sama UFO, lalu beresonansi dengan kita, lalu kita sembuh. Artinya frekuensi itu nyampe ke kita. Dibikin alien kan. Konon. Konon ya. Jadi, menurut saya akhirnya jangan-jangan ya hanya beda huruf aja, hanya beda cara kita mengekspresikan, gitu loh Mas. Terus kapan jualan simbol, Mas? Saya tuh pernah bikin kelas judulnya The Magic of Symbol. Itu dulu itu. Pernah saya buat hanya 2 angkatan waktu itu, The Magic of Symbol. Cuman ya itu nggak deep sih ya. Cuman saya bilang di situ akhirnya kita bisa ngerti bahwa simbol itu sebetulnya nggak harus kita dari luar, kita bisa bikin simbol sendiri. Gitu loh. Jadi ya sama kayak misalnya gini Mas, simbol itu kan sebenarnya hanya kita menggambarkan sesuatu untuk merefleksikan sesuatu. Itu kan mirip kayak anchor sebetulnya. Tapi sekarang mahal-mahal loh kelas simbol itu di Jakarta. Iya, serius. Oh iya? Iya. Saya berapa Mas? 8 juta berapa iya. gitu. Ya, gini Mas, karena ya berarti aku dibagikan gratis tadi. Wah, kemurahan ini. Murah ini guys. Mana tadi? Waduh, malah kalian tak ajarin ya. Aduh, ini nanti Anda langsung bikin ini. Nama ceweknya siapa ini? Tapi ada variabel lain teman-teman ya. Belum selesai. Simbolnya memang bisa dibikin, tapi aktivasinya nggak sesederhana itu. Tapi cara bikinnya kayak gini. Artinya kalau Anda melihat benda-benda kayak gini, nah sini Mas, nyambung. Saya itu dulu orang yang sangat-sangat, sebenarnya sampai sekarang Mas, saya tuh orang yang kepekaannya banget. Makanya kemarin pas dianalisis berbagai metode, saya tuh di situ dikatakan intuisinya tajam. Memang bawaan. Jadi, ya itu yang saya pernah ngomong ke istri saya kan, setiap ada resto apa, terus saya bilang, ini nggak lama ini resto, paling mentok 2 tahun tutup. Serius, tanya istri saya. Nah, itu nggak bisa terus, tapi nggak bisa Mas kayak, Mas Indra, Mas Arif, menurut Mas Arif ini tutup nggak 2 tahun lagi? Nggak bisa, itu tuh keluarnya spontan. Iya, tahu. Nah, dulu waktu saya masih mahasiswa, itu ini ada kejadian menarik. Saya kan sempat ngajar di lembaga pendidikan komputer namanya LP3S. Seberangnya Unsud, Mas. Iya. Seberangnya Unsud. LP3S. Iya, yang punya namanya Pak Kartono. Nah, dulu mobilnya namanya Opel Blazer. Nah, itu sampai inget tuh. Waktu itu, saya tuh masih wirid lagi, Mas. Allah. Wirid terus itu. Pas saya ngajar, kan itu pertama kali saya diterima di situ jadi tentor. Setiap kali saya ngajar di sudut, di pojok, kayak kena setrikaan. Jadi, Mas nyalain setrikaan, lalu dideketin di jarak mungkin segini, kan pasti semeromong. Apa perasaanku karena ini ya, tapi kok hanya di pojok sini. Terus aku ngomong kan ke temanku, aku kok ngerasa panas di sini. Ah, perasaanmu aja gitu loh. Tahu nggak? Jeda sekitar 6 bulan, terjadi renovasi dan kami sebagai tentor dilibatkan untuk beres-beres. Di atas, Mas, itu ada mantra dibuntel kain kafan. Pojok. Di tempat aku merasa panas. Kebetulan. Nah, lain lagi. Jadi di kesempatan lain, ya, ini mistik lagi ya. Mistik lagi. Jadi salah satu muridku di situ Mas LPK itu, ya cewek. Cakep. Bukan cakep banget. Iya. Jadi aku deket dengan dia tuh gara-gara itu.
Dia muridku. Nah, pas udah selesai kan duduk di sini, aku duduk di sebelah dia di sofa depan itu. Kok aku deket dia sensasinya sama, panas banget loh. Gimana ya? Penasaran aku. Tapi udah nggak enak kan mau ngomong. Masa aku ngomong ke muridku sendiri begitu, tapi kena sering duduk sebelah dia kayak gitu, aku nanya, Mbak, sorry. Mbak bawa semacam jimat atau apa gitu? Sorry ya kalau aku tersinggung. Aku penasaran, karena aku merasakan begini. Terus tau nggak rasanya? Ih, Mas Sakti gitu-gitu, kayak kagum gitu. Itu modal awal ya. Loh, kok Mas Sakti ya gitu lah. Mas kok bisa tahu? Dibuka, Mas. Dia bawa itu. Ini selalu saya bawa. Kenapa? Aku dulu sering banget kena pelet katanya. Ya wajar sih. Jadi ini tuh pelindung katanya. Oh. Terus dia nanya, kok Mas bisa tahu? Nah, terus aku susah tuh ngejelasin. Aku dulu tuh setajam itu, Mas. Nah, aku akhirnya berhenti untuk wiridan lagi karena biar turun. Karena sebel banget, Mas. Karena saking aktifnya kalau lagi aktif tuh salaman dengan orang kerasa emosinya dia tuh nyebelin banget hidupku jadinya. Kan mending nggak tahu apa-apa. Jadi di situ sebenarnya orang tuh sering mendambakan bisa gini, bisa gitu, bisa baca pikiran. Nggak seindah itu ketika Anda dikasih itu. Pengennya ditutup. Makanya saya dapat japrian orang-orang yang mengaku punya kayak gitu, Mas, nutupnya gimana? Nah, itu kan sensitivitas, Mas, sebetulnya. Dan setiap orang punya kok. Mungkin bedanya, mungkin Mas Hendra nggak peka di begitu, tapi mengendus peluang. Aku pernah di fase kayak gitu, Mas. Ya? Pernah di fase Pernah kayak ya? gitu. Zaman Tapi mungkin sebabnya kayaknya juga nggak jauh beda dengan Mas. wiridan gitu ya? Jadi wiridanku tuh ya Allah kayak gitu tuh ribuan kan. Ya. Ribuan. Mas dulu wiridnya apa? Belajar di top Wiridnya Allah? kan. Kalau kita kan ada jahar, ada siri kan. Iya, Ada tapi wiridnya Allah. Allah. Terus ada yang lebih ekstrim. Jadi mulai jam 8 malam itu tuh aku sambil mandang lilin yang besar. Sampai jam 3 pagi itu nggak ketip. Wah, Dan itu aku lakukan kayak gitu tuh. itu latihan fokus loh, Mas. Latihan fokus itu. Tapi gara-gara itu tuh kayak jadi sama orang tuh kayak sangat peka gitu. Iya. Aku waktu itu sangat peka gitu. Iya. Sangat mudah memberi atensi karena dilatih memberi atensi, Mas. Bahkan dulu saya latihan lilinnya 3. Ya. Suruh fokus ke 1. Tanda bahwa kita atensinya sudah bagus banget adalah lilin kanan kiri lenyap. Saya yakin Mas Hendra coba, kan latihannya baru 1 ya, Mas kasih kanan kiri. Aku yakin kalau Mas Hendra fokus banget, kanan kiri lenyap. Nah, berarti itu titik fokus kita yang sangat kuat sekali. Nah, yang menarik adalah, kenapa kok saya mengalami keguncangan? Akhirnya saya jadi ngerti, dari semua Asmaul Husna, kata guru saya, yang energinya besar banget, wirid itu Allah. Jadi harusnya itu nggak boleh kalau itu tanpa pendampingan guru. Karena itu tuh ibaratnya akumulasi dari semua sifat loh, Mas. Iya. Jadi wirid itu tuh powerful banget dan kalau kita nggak siap tuh memang oleng gitu loh. Belum lagi kita waktu itu aku kan masih umur SMP ya. Jadi ya begitu. Nah, sekarang nih Mas. Oh ya Mas, mumpung ingat, sorry. Sip. Siapa di sini yang di hotel kadang suka dengar suara kursi geser-geser, lemari geser-geser? Iya. Bukan suara di hotel ahu-ahu ya, bukan ya, bukan. Itu beda, enggak. Nih, suara itu seperti kursi digeret-geret, geret gitu, kayak orang nata ruangan. Iya, sering. Coba tanya ke kanan kiri, denger nggak? Bisa jadi nggak denger. Oh gitu. Loh, dikiranya masih, loh, aku tuh denger sebelah nggak ada orang. Aku pernah ngecek. Dan ada beberapa temenku kayak gitu, semuanya peka kayak aku. Shock, yang di TikTok pernah nggak ngalamin Anda denger, kayak di lantai atas ada geser-geser kursi. Saya pikir kan, oh mungkin ada meeting ya. Pas besoknya aku ke lantai itu, kamar Mas. Dan masalahnya, kok geser-geser dari habis maghrib sampai subuh nggak berhenti. Itu yang terjadi di mbak-mbak mungkin ya Mas ya? Mbak-mbak mana? Iya, mbak-mbak yang ya di tempat di kita di rumah gitu. Kalau Terus pas dia denger gitu. Itu iya kan nggak mungkin kan mereka bohong gitu. Iya, mereka sering denger kan? Iya. Tapi Mas Hendra denger nggak? Nggak. Nah, itu aku kayak gitu selalu. Istriku, mana sih? Oh, berarti ini tuh bukan pendengaran biasa. Nah, kayak gitu tuh menyebalkan. Aku tidak menyombongkan ini, menganggap ini sakti, enggak. Karena peka banget Mas kupingku. Jadi, Mas tahu ya, ruang tamu, kamarku kan belakang sini nih. Jauh kan? Aku kalau malam tidur, denger detak jam dinding depan itu. Jauh loh Mas itu. Tek. Makanya aku sangat tidak suka kebisingan. Nih, contoh ya, aku merem gini.
Ini nggak bullshit, merem. Mungkin 5 menit, aku bisa dengar detak jantungnya sendiri. Nah itu, ya karena wirid tok dulu kerjanya. Nah itu yang tidak bisa dicapai dengan ikut training 2 hari. Hanya ikut workshop, belajar fisika kuantum, itu harus ritual, Mas. Itu kayak kebiasaan kita waktu muda kayak gitu kan memang menafkahkan waktu ke wirid, ke zikir, itu tuh kan habis-habisan gitu ibaratnya ya. Bahkan kalau aku hitungannya hampir 10 tahun lebih ya fokus ke situ gitu. Itu apa yang mungkin berkontribusi juga pada saat kemudian kita tuh doakan jelek orang, nyosot ke wong. Oh iya? Itu tuh kok langsung. Iya dong. Karena aku puluhan kasus kayak gitu dulu Iya pas dong. waktu belum bisa ngontrol emosi kayak gitu loh. Iya dong. Mana tadi Mas atensi koneksi? Nah ini. Atensi, koneksi, intensi itu kan berlaku untuk niat baik ataupun niat jahat. Nah, yang menarik adalah ketika kita dizalimi orang, lalu kita akhirnya tersinggung, lalu sedikit ada perasaan ingin mendoakan orang itu buruk, itu juga nggak disalahkan loh, Mas. Bahkan disebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi kan. Apapun doanya kan. Loh, berarti kan di situ nggak ada penghakiman bahwa kita mau mendoakan orang buruk atau tidak. Artinya, Mas, semesta itu senetral itu. Kalau dibilang penghakimannya, ya kalau Anda yang percaya penghakimannya nanti di dimensi setelah ini. Kalau Anda mempercayai ada mizan, timbangan lah. Tapi di sini permainannya, gamenya adalah, ya itu mau digunakan untuk apa? Jadi makanya Mas, itulah sebabnya kadang menjelaskan kenapa orang yang sakti dan sebagainya kadang malah menyepi. Karena saking mudahnya memanifestasi, Mas. Bayangin kalau Mas Habib, karena Anda adalah Habib yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya. Saking hebatnya kesadaran Anda. Lalu bayangin Anda kerja kantoran, tersinggung sama bos, besoknya kecelakaan bosnya. Anda tersinggung sama atasan, besoknya keselak sendok. Kan Anda jadi orang yang berbahaya, Mas. Makanya orang kayak gitu, kadang kalau belum bisa ngendaliin, mending bertapa aja di gunung, biar nggak berhubungan dengan orang. Ini benar. Karena nyebeli, bahaya, dia sendiri takut. Aku pernah dihujat sama dosenku kan, gara-gara bayar telat terus kan, karena nyari uang sendiri kan. Ya. Terus Dosennya nggak mau tahu situasinya bahwa Hendra tuh harus nyari duit sendiri lah, nggak mau tahu ya. mangkel kan Mas, Iya. mangkel gitu kan. Terus kemudian tak sosotke gitu Iya. ya. Mas, sosotke itu artinya apa, Mas? Biar yang di TikTok mungkin. Tak doakan jelek gitu. Oh iya. Langsung kena jantung gitu kan. Langsung kena jantung, masuk rumah sakit. Tapi peristiwa kayak gitu tuh aku puluhan kali. Kita kan berpikir mungkin kebetulan aja pas memang contoh lagi, wayai. ini kenapa aku nggak menganggap ini kebetulan gitu. Aku pernah dzikir gitu pakai batu gitu ya. Aku baca lah ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah misalnya gitu 1000 kali gitu. Sambil aku bayangin nih. Ini cewek yang nyakitin aku. Habis ini kamu hubunganmu sama ini ambiar gitu. 3 hari dikeluarin dari kampus, ngajak balikan gitu ya. 1 minggu tak tinggal gitu. Ini kan hal kayak gini itu banyak banget gitu masalahnya. Nih, mumpung aku inget ya. Saya tuh melihat bahwa kita tuh punya tendensi lebih powerful menggunakan salah satu di antara dua ini. Walaupun lebih baik dua-duanya. Aku nggak tahu ya. Mas Hendra ngerasa yang kayak gitu terjadi lebih gampang ketika pakai emosi negatif kan dibanding yang positif. Pakai yang negatif? Ya kan, maksudnya gini. Dulu ya? Iya, dulu kita bicaranya dulu ya. Maksudnya iya. Hendra ngedoain orang jadi kaya dengan ngedoain orang jadi celaka. Itu lebih cepat terkabulnya yang celaka kan? Celaka, iya. Padahal kan sebenarnya dari konten lebih buruk. Nah, saya tuh sama, Mas. Jadi kecepatan saya ketika manifest something dengan positif itu slower, lebih lambat dibandingkan yang negatif. Nah, itulah sebabnya, makanya aku tuh adalah sebenarnya, walaupun sering ngajar fakta vibrasi, aku tuh pengguna force. Aku tuh pengguna force. Mas, saya tuh kemarin nonton anime yang main karakternya itu dimiliki berkah untuk keahlian membunuh. Jadi kalau dia nggak suka sama orang, mati Mas. Dan yang menarik, dia tuh bisa membunuh apa aja. Dia lagi jatuh.
aku ingin membunuh hukum fisika, langsung jatuhnya berhenti. Jadi dia bisa membunuh apa saja, tapi kan membunuh aslinya itu kan buruk. Tapi kalau dia gunakan untuk membunuh hal yang benar, itu jadi baik. Nah, itulah sebabnya, Mas. Setelah aku sadar ini, aku tuh justru lebih efektif untuk menghancurkan kegagalan dibandingkan untuk menarik keberhasilan. Nangkep nggak sih? Kosakatanya. Nah, ini agak bertentangan mungkin dengan hal-hal yang ideal ya, kayak misalnya gunakan power dan sebagainya. Jadi teman-teman tolong jangan dibenturin ya. Jadi aku itu lebih mudah untuk mendekatkan keberhasilan dengan menghancurkan kegagalan, bukan membayangkan keberhasilan. Jadi kayak gini, Mas. Imajinasinya untuk Arif RH itu bukan bayangkan keberhasilan datang kepada Anda. Itu nggak cocok. Cocoknya malah gini. Arif RH bayangkan ada sebuah bola dan itu kegagalan. Hancurkan, Rif. Hancurkan. Wah, di dalamnya ada keberhasilan. Nah, gitu loh. Aku tuh harus ada destruction-nya, penghancurannya. Nah, itulah sebabnya, Mas. Orang kayak kita tuh resonansinya kuat. Kalau kita itu zikirnya itu menyebut nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, yang di situ menunjukkan dahsyatnya Tuhan. Kayak misalnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Penghancur. Itu keren banget vibrasinya di kita loh. Jadi kita tuh perwakilan dari penghancur. Kita tuh Thanos. Tapi Mas, karena kita tuh punya darah Siwa. Oke. Ingat kan ada Wisnu, Brahma, Siwa. Nah, orang kan berpikir dia itu adalah energinya selalu Brahma, di mana dia penciptaan. Ada yang namanya energinya Wisnu, pemeliharaan, iya kan? Aku tuh Siwa. Aku tuh sadar betul. Makanya karena seperti itu, aku tuh menggunakannya energi Siwa. Tapi kan setiap orang itu kan bertumbuh, bertransformasi gitu ya. Dari dulu yang ketika kemudian kita sakit hati, terus kemudian mendoakan jelek, kejadian-kejadian, akhirnya kita ngambil pelajaran dari situ. Kenapa aku nggak ngambil keuntungan untuk diriku sendiri, justru aku mencelakai orang lain terus gitu kan. Bahkan yang lebih parah tuh, aduh gimana ya, ada yang saya mati gitu, sumpah serius. Karena saking sakit hatinya gitu ya. Nah terus akhirnya aku ketemu narasumber yang songong. Dikit-dikit. Sebentar aku songong gak nih, bahaya. Ini aku kena sasarannya Hendra. Dulu. Dikit-dikit pamer yang dia punya lah. Karena mungkin dulu mungkin dulu dia berangkat dari zero banget gitu kan. Dikit-dikit pamer gitu kan. Lewat story, lewat apa gitu kan. Akhirnya kan nggak sampai 5 bulan beli aku mobil kayak mobilmu gitu. Wakon gitu kan. Terus sempat ada circle narasumber dulu di awal-awal pas bangunnya di Rosso itu nggak mungkin bisa menemukan narasumber yang melebihi guru kita gitu kan. Waduh, digituin tuh kayak lihat aja nanti. Dan itu kan pakai energi negatif Mas sebenarnya. Iya. Itu energi Siwa kalau istilah saya, pakai bahasa Hindu. Iya. Makanya kan gini, orang tuh banyak lupa bahwa kita tuh juga bagian dari tiupan. Aku tiupkan ruhku. Yang meniupkan itu kan berarti kan semuanya tertiup. Semua sifat-sifatnya yang mungkin tidak ada pada kita, kata mahanya aja. Kita pemaaf tapi nggak maaf gitu kan. Kan kalau di Asmaul Husna kan ada maha penghancur, itu kan Mas ada Mas. Lah, kita tuh strong di dimensi itu bisa digunakan ke situ. Cuman, balik lagi, kita sudah bisa memainkan itu tanpa kita terbakar. Karena kita sudah bisa punya sarung tangan yang anti bakarnya, Mas. Kalau zaman dulu kan kita sampai terbakar, sampai tubuh kita tuh kayak menggunakan energi itu tuh terlalu besar. Sehingga destruction-nya bukan hanya ke sana, tapi ke diri sendiri. Nah, kalau kita sekarang tuh sudah bisa bebas bermain di antara ini sama ini tadi. Oke. Mas, ini nih aku jeda sampai sini dulu. Karena aku tuh banyak menemukan problem solving dalam hidupku tuh ketika ngobrol dengan Mas Arif gitu. Tapi ini juga dipelajari banyak orang tentang bagaimana kemudian tadi kan Mas Arif sempat bicara tentang force ya, tentang level energi dan lain sebagainya. Nah, Mas, banyak orang tuh mengalami masalah-masalah itu berulang. Polanya tuh sama gitu. Dan dia nggak bisa keluar dari pola ini gitu. Penjelasannya Mas Arif untuk memutus pola ini yang paling mudah dipahami kira-kira bagaimana, Mas? Jelas kalau mau diputus kan pola yang buruk kan? Nggak mungkin pola baik mau dulu. Iya, kalau pola baik justru kalau bisa ditingkatkan dong. Betul dong. Kan kita bicara tentang repetisi. Nah,
repetisi nih. Ini enaknya kalau pakai flip chart tuh kayak gini. Iya. Saya juga jadi kalau lupa tuh bisa lihat ke sini apa yang dibahas itu, Mas. Karena kadang kan kita ngomong belok kan, Iya, betul. lupa baliknya nantinya. Nah, pertanyaan pertama ketika itu pengulangannya berapa kali dalam hidup Anda? 1. Kayak. Nah, terus kedua pertanyaannya adalah sejak kapan? Itu untuk ngukur dulu seberapa kuat itu, Mas. Karena gini, kalau semakin banyak mengulang, berarti kan semakin itu kuat. Oke. Sejak kapan? Itu akan mempertegas. Kalau misalkan gini, Mas, dulu aku waktu SD itu enggak. Iya. Tapi setelah SMP, ini mulai. Loh, berarti sebelum itu tuh pemicunya. Kenapa kita nanya sejak kapan itu perlu untuk memutus pola? Kita harus memastikan dulu sejak kapan itu dimulai triggernya. Berarti orang itu kalau kita kembalikan ke zona sebelum itu, berarti kan pola itu nggak ada sebenarnya. Oke. Tapi kalau sejak SD, sejak kecil aku udah gitu, Mas, berarti kan dilacak bapaknya dong. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau pola itu tuh berulang, Mas, kita harus tahu dulu dia tuh berulang berapa kali dari siapa dia. Iya. Kalau ternyata sampai mbah cucunya, Jadi warisan ya, Mas. iya itu semakin sulit. Maksudnya bukan nggak bisa. Artinya pola yang berulang sampai antar generasi lebih susah diatasi dibandingkan pola yang dimulai dari keberadaan saya sejak lahir. Gitu loh. Satu itu ya, itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu kalau kita mau memutuskan pengulangan itu, maka kita perlu untuk mengetahui setidaknya sebabnya. Jadi kayak misalnya saya kok sering banget ditipu ya, kita tuh harus bisa mengetahui kenapa ya gue itu ketipu. Oh, aku tuh kalau ketipu pasti karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, artinya selama itu tidak dilakukan, kita tidak mencoba untuk memutus. Ingat loh, yang dipetakan bukan hanya teknis, tapi juga non-teknisnya. Iya. Mas, aku tuh sudah ikhlas ya. Tapi kok ketipu lagi? Loh, teknisnya kan sama. Kamu tetap tidak bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Yang kedua, aku tuh selalu ketipu tuh selalu sama cewek cakep ya, Mas. Aku selalu ketipu sama cewek cakep, masih ada tuh. Karena Mas, air itu udah tak kasih mantra, Mas. Itu mantranya di situ tulisannya aqua. Jadi, loh, kenapa kok selalu ketipunya sama cewek cakep? Oh, aku tuh ketika sudah ketemu sama cewek cakep, sudah tidak lagi memperhatikan orang ini karakternya buruk atau tidak, amanah atau tidak. Berarti apa? Hati-hati sama cewek cakep dong kalau ingin motong. Atau jangan kerja sama cewek, sama cowok aja. Biar kamu lebih objektif. Nah, kayak gitu, setelah kita tahu, maka kita perlu melakukan yang tidak begitu. Nah, yang paling sulit adalah mencari sebabnya. Sulit loh, Mas. Apalagi kalau itu sudah berpanjang sekali sehingga kita tidak tahu kapan mulainya. Kalau kita sudah tahu kapan mulainya, mudah.